Hai, ini Budi. Budi memiliki badan yang fit sehingga dia merasa cukup kebal terhadap virus corona. Setiap pagi, Budi berolahraga bersama teman-temannya. Sore nongkrong seperti biasa, sampai berkali-kali diusir oleh petugas yang menertibkan kerumunan agar virus corona tidak menyebar. Teman-teman Budi sudah melakukan WFH, work from home, dan stay at home, agar para dokter dan perawat bisa terbantu dalam menangani pasien COVID-19. Budi pun tetap melakukan kegiatan seperti biasa, mendatangi kerumunan, nongkrong di kafe, dan lain-lain. Suatu ketika, Budi kaget karena ibu dan ayahnya tiba-tiba mengalami keadaan yang tidak terduga. Ibu dan ayahnya dibawa ke rumah sakit karena gejala yang dialami orang tua Budi menyerupai gejala orang yang terkena virus corona. Dari hasil tes menggunakan rapid test dan dilanjutkan dengan PCR, hasilnya menunjukkan positif COVID-19. Ibu Budi dinyatakan positif COVID-19 dan harus masuk ke ruang isolasi karena ibunya memiliki riwayat penyakit asma dan ayahnya hanya mengalami gejala ringan sehingga harus menjalani isolasi mandiri. Setelah ditelusuri dokter, ternyata Budi positif terkena virus corona. Budi sangat menyesal karena sebagai karir virus corona, ibunya harus dirawat di rumah sakit dan Budi tidak bisa menemani ibunya karena harus isolasi mandiri di rumah. Budi hanya bisa berdoa agar orang tuanya bisa segera sembuh. Budi menyesal dengan tetap tinggal di rumah dan tidak boleh keluar rumah karena menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Doa yang Budi panjatkan setiap hari akhirnya terkabul. Budi bisa memeluk ibunya lagi. Pembelajaran yang berharga yang menyadarkan Budi untuk hidup sehat seperti yang diajarkan oleh ibunya. Ibu Budi setiap hari mengisi air di gentong di depan rumah, sehingga sebelum masuk rumah bisa mencuci tangan dan kaki terlebih dahulu. Tradisi masyarakat khususnya di Jawa, mencuci tangan dan kaki setelah pergi sudah menjadi tradisi yang telah berlangsung lama. Tradisi itu ditandai dengan menempatkan gentong atau padasan di depan rumah mereka. Ini membuktikan bahwa kebiasaan mencuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah setelah bepergian sejatinya telah dilakukan oleh para orang tua di zaman dahulu. Budi mulai mau meminum jamu yang dibuat Ibu Budi. Jamu tradisional berperan untuk mengurangi resiko penyakit. Empon-empon merupakan ramuan minuman Jawa asli yang isinya antara lain jahe, serai, kunir, temulawak, kencur, cengkeh, dan sejenisnya. Dasar penggunaan minuman ini adalah efeknya yang dapat menghangatkan tubuh dan dapat menjaga stamina. Selain jamu, sirih juga digunakan sebagai antiseptik serta bawang merah sebagai penangkal flu. Setiap hari, Budi memakan makanan sehat yang dimasak oleh ibunya. Salah satunya adalah sayur lodeh, sayur yang lezat dan sangat akrab dengan lidah orang Jawa. 7 bahan, kluwi, kacang panjang, terong, kulit melinjo, walu, godongso, dan tempe. Untuk sayur lodeh itulah yang mengingatkan pada perilaku budaya masyarakat Jawa yang harus eling lan waspodo. Ingat dan waspada, berita mana yang benar dan yang bohong harus bisa membedakan. Manembah mering Gusti Kang Hakarya Jagat, berdoa memohon pada Yang Maha Kuasa. Ojo lali mring sapodo-podo. Gotong royong adalah perwujudan nyata saling tolong-menolong. Fenomena masyarakat tradisional Jawa, khususnya di Yogyakarta yang mempunyai tradisi membuat sayur lodeh 7 rupa di tengah situasi bencana ini. Sebenarnya bisa kita adopsi filosofinya dalam rangka menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa ada hikmah yang dapat kita ambil di saat kita harus menjalani karantina diri di rumah. Dengan menjalani pola hidup sehat yang terinspirasi dari kegiatan di zaman dulu, wabah COVID-19 ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Mari mulai menjalani pola hidup sehat, istirahat cukup, olahraga terukur, menghindari rokok atau alkohol. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita terlindungi dari wabah COVID-19. Jagalah diri dan keluarga Anda dari virus corona.